Halo semuanya, teman-temanku dimanapun kalian berada, mari kita belajar membuat lubang kancing jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Haranto. Oke ya teman-teman, kali ini saya mau praktekkan cara membuat lubang kancing jas yang manual ya teman-teman. Ada yang penasaran di bagian yang ujung kok bisa kecil gitu ya teman-teman. Ini saya praktekkan dari awal dan sampai akhir, tonton terus videonya ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya. Ini kancingnya udah saya jiplak ya teman-teman, udah saya garis dari tepi 1,5 ya. Kalau jas ini dari tepi saya garis jangan sampai 1,5 ya kalau saya ya teman-teman. Dan ini saya lubang kancingnya saya jahit tangan dulu keliling, saya ikat, maksudnya saya jahit keliling sambil dikunci gitu ya, ini tanpa jahit mesin ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini ya. Terus ikutin, karena yang lubang kancing ini di bagian tepi ini bulat ya, dan di bagian pojok kecil ya. Kok bisa gitu ya? Tonton terus videonya, jangan di skip ya, tonton sampai akhir agar tidak gagal paham ya teman-teman. Dan juga semoga ini bermanfaat buat kalian semua ya. Ini saya pakai bahannya warna hitam ya, dan juga benangnya putih biar kelihatan gitu ya. Memang nggak begitu rapi ya teman-teman, karena putih sama lawannya hitam. Dan di bagian awalnya ini saya jujur gitu ya, ini saya gunting ya, saya gunting, dan di bagian tepi ini saya bulatin ya. Kalau di bagian pojok ini dibulatin seperti ini ya teman-teman. Kalau saya pakai manual gini ya, kalau misalnya kalian tidak ada solder gitu ya, ini yang biasa aja ya teman-teman. Yang penting hasil akhirnya bagus ya. Ini ya, tidak ada kata-kata susah ya teman-teman, semua itu serba bisa. Ini saya ganjal pakai benang putih di bawah, kelihatannya seperti ini ya, bolongnya seperti mata ayam gitu ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya ya. Lalu benang ini udah saya ikat di ujungnya ya teman-teman. Lalu saya pasang bagian gini kecil aja ya teman-teman, kecil. Awal masangnya tuh kecil aja, jangan sampai kebesaran biar hasilnya rapi gitu ya. Lakuin terus menerus jahitnya seperti ini ya teman-teman, jangan sampai salah. Cara masukin jarumnya seperti itu agar hasilnya juga rapi ya. Nah di bagian ini kalau udah 3 langkah dibesarkan aja ya, ditambah sedikit demi sedikit, melebihkan lebar gitu, melebar gitu ya teman-teman. Nah seperti ini, tonton terus videonya ya teman-teman, jangan di skip ya teman-teman. Seperti ini cara ngelobang kancing manual ya teman-teman, pakai tangan. Kalau setiap jas cara memasang lubang kancingnya seperti ini ya teman-teman. Kalau yang ada juga dijahit lubang pakai alat lubang kancing gitu ya teman-teman. Ini saya sengaja nggak pakai lubang kancing gitu ya teman-teman, alat lubang kancing sengaja saya nggak jahit mesin, pakai tangan aja ya teman-teman. Semua itu bisa ya teman-teman, yang penting hasil akhirnya. Oke, ini hanya untuk pemula saja ya teman-teman, buat yang mahir abaikan saja ya teman-teman. Ini bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman, ini hanya berbagi pengalaman aja. Semoga teman-teman semua pada suka ya teman-teman. Kalau misal kalian suka, jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang ya teman-teman.
biar aku semakin bersemangat lagi membuat konten yang baru lagi ya teman-teman. Nah udah begini ya teman-teman, di sininya harus diikutin terus bagian yang bulan biar hasilnya berbentuk ya teman-teman. Seperti ini, lakuin terus yang rata ya teman-teman, ikutin bulatnya, cara jahitnya jangan terlalu jarang dan jangan terlalu rapat, disesuaikan semua ya teman-teman, karena ini hitam sama lawan putihnya jadi kelihatannya tuh kayak jarang gitu ya teman-teman, jadi jeleknya nampak banget gitu ya. Yang ini yang kelihatan itu waktu jahit pertama yang dijujur ya teman-teman, jadi kelihatan banget ya, tapi kalau sama-sama hitam bagus teman, kalau sama-sama hitam bahannya gitu ya, sama benangnya hitam pasti kelihatan rapi ya teman-teman. Kalian coba aja ya, hitam pakai yang hitam, putih pakai yang putih, karena ini saya sengaja buat videonya biar kelihatan aja ya rapi sama ndaknya gitu ya teman-teman. Ini udah kelihatan rapinya ya teman-teman, kalau menurut saya ini udah rapi ya teman-teman. Ini bentuknya ya, ini hasilnya udah kelihatan ya teman-teman. Bulatnya ini masih kurang sempurna juga ya teman-teman. Sebenarnya ini kalau biasanya saya tuh dilobangin pakai alat lobang kancing ya teman-teman, kan ada di bagian tengahnya yang model bolong gini, udah dilobang kancing baru dijahit gini juga ya teman-teman. Karena ini untuk orang yang misalnya nggak ada alat mesin gitu ya, alat lobang kancing, diginin aja. Ini hanya untuk berbagi pengalaman saya aja ya teman-teman. Oke, hampir sampai ke pojok ini ya teman-teman. Nah terus kalau udah sampai gini, jahitannya tuh harus dikecilin aja ya teman-teman. Seperti ini, lakuin seperti di video ini ya teman-teman. Ini sampai 3 langkah ya teman-teman. Ini memanjang kecil di bagian pojok itu kecil ya teman-teman, kayak seperti profesional gitu ya teman. Canda aja ya teman-teman, ini hanya setahu saja saya aja, ini kayak seperti di lubang kancing ya teman-teman, mengecil di bagian atas, gak perlu pakai mesin mahal-mahal ya teman-teman, gini aja udah rapi ya teman-teman, kalau menurut saya gitu ya teman-teman. Nah lalu kalau udah 3 langkah di giniin aja ya teman-teman. Nah jadi hasilnya runcing seperti ini ya. Nah di bagian bawah ini memang nggak rapi-rapi amat ya teman-teman, memang nggak rapi-rapi amat. Nah jangan lupa di sini dikunci ya, habis dikunci jarumnya masukin aja ke dalam bahan agar nggak kelihatan potongan benang gitu ya teman-teman. Nah ini hasilnya ya teman-teman, ini ukurannya saya pakai yang kecil aja karena ini hanya untuk contoh aja cara belajarnya gitu ya. Nah ini hasilnya ya teman-teman, memang kelihatannya memang kurang rapi amat gitu ya teman-teman, sengaja saya bere-bere seperti itu. Hai. Nah ini mengecil ya teman-teman di bagian pojok ya, hasilnya kayak seperti pakai alat mesin besar gitu ya teman-teman. Nah ini kancingnya saya pasang seperti ini. Nah kalau cara pasangnya kayak gini ya teman-teman, sedang gini ya, nggak terlalu lebar nggak terlalu kecil gitu ya teman-teman. Memang di bagian pojok itu memang harus ada lebihannya gitu ya teman-teman. Nah oke, sudah cukup dari saya ya teman-teman, video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jika kalian suka jangan lupa komen di bawah kolom komentar ya teman-teman. Oke, semangat terus ya cara belajarnya ya teman-teman, tidak ada yang tak mungkin ya teman-teman. Ini udah selesai ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses selalu ya teman-teman. Oke, bye bye. Berjumpa lagi bersama Haranto ya teman-teman.